Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahsan wa Amala pada program ngaji online sessions pada program spesial Akademi Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita suri tauladan terbaik sepanjang hayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat dan juga semua generasi penerus yang melanjutkan risalah dakwah beliau hingga saat ini. Tak lupa pula kita haturkan doa yang terbaik untuk guru-guru yang telah menjadi jalan sampainya ilmu kepada kita semuanya. Semoga beliau-beliau senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan taufik serta rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang keempat ini, kami akan memberikan informasi mengenai cara penetapan Ramadan. Selamat menyimak sama sahabat-sahabat semuanya. Semoga apa yang akan kita pelajari memberikan tambahan keilmuan yang akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber yang kami gunakan untuk berbagi ilmu kepada sahabat semua, yang pertama Fikih Puasa karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Fikih Kehidupan karya Dr. Ahmad Sarwat LCMA, Fikih Islam wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan Daurah Fikih yang disampaikan oleh para ustadz pengajar Rumah Fikih Indonesia. Adapun penentuan 1 Ramadan bisa dilakukan dengan cara ru'yatul hilal atau melihat bulan. Mengenai proses ataupun tata cara ru'yatul hilal terkait dengan berapa orang yang akan melihat, apakah cukup dengan 1 orang yang adil, 2 orang yang adil, ataukah harus dilakukan oleh sekelompok orang, ini memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tetapi untuk ru'yatul hilal ataupun melihat bulan ini menjadi kesepakatan sebagai satu upaya yang dilakukan untuk menentukan masuknya awal Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan pada hadis Bukhari dan Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mulailah kamu berpuasa dengan melihat bulan dan mulailah berlebaran dengan melihat bulan. Bagaimana apabila dalam satu kondisi terjadi mendung, awan menutupi sehingga ataupun hujan sehingga cuaca tidak mendukung untuk bisa melihat hilal, maka bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menggenapkan bulan menjadi 30 hari. Jadi bulan Sya'ban yang 29 digenapkan menjadi 30 sebagaimana ini disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila tidak nampak olehmu, dalam hal ini adalah pergantian bulan, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Atau dengan metode yang lain yang kita kenal dengan metode hisab, ini pun juga disampaikan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apabila tidak nampak olehmu maka kadarkanlah. Jadi yang dimaksud dengan hisab itu adalah satu upaya menentukan pergantian bulan dengan cara melakukan perhitungan secara matematis dengan pendekatan ilmu-ilmu astronomi. Nah, kalau dikatakan mana yang lebih baik, maka tentunya yang pertama kita ikuti ru'yatul hilal. Dan kalau ru'yatul hilal maka tidak terlihat bisa dengan memilih menggenapkan ataupun dengan metode hisab. Bagaimana posisi kita sebagai warga negara yang belum memiliki kapasitas keilmuan untuk menentukan awal Ramadan, maka kita terbantu dengan adanya pemerintah, yang mana pemerintah akan menunjuk pihak-pihak tertentu yang memiliki kapasitas keilmuan terkait dengan bidang seperti ini. Maka pemerintah akan menunjuk melalui lembaga yang kita kenal dengan Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan sidang isbat yang diikuti dari MUI itu sendiri yang dibersamai dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang lain untuk menentukan awal bulan Ramadan maupun bulan Syawal ataupun hari raya. Karena itu posisi kita sebagai warga negara yang baik, maka kewajiban kita adalah taat kepada pemerintah untuk hal-hal yang sifatnya ma'ruf. Jadi kalau untuk hal-hal yang baik seperti hal seperti ini, maka kita wajib untuk mengikuti anjuran pemerintah. Bagaimana kasusnya ketika hilal itu tidak nampak di suatu negara?
Ya, misal di satu negara A hilalnya kelihatan, negara B tidak terlihat, negara C terlihat, negara D tidak terlihat. Jadi ada variasi satu nampak dan satu tidak. Ya. Bagaimana untuk menangani hal-hal seperti ini? Maka ada dua. Di sini pendapat ulama yang pertama adalah mengikuti kesatuan dunia. Jadi yang maksud dengan kesatuan dunia ini adalah dari sekian banyak keputusan yang ada di dunia oleh pihak-pihak yang memang memiliki kapasitas keilmuan tertentu di bidang seperti ini, maka apa yang diputuskan kemudian kita ikuti itu juga diperbolehkan. Maka itu sebagai salah satu upaya dalam rangka menjaga kesatuan dunia. Ini pun juga sebanding ataupun seiring dengan apa yang disampaikan oleh jumhur ulama, ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berpuasalah kamu saat melihat hilal dan beriftarlah atau berlebaranlah saat melihatnya. Jadi yang dimaksud dengan jumhur itu adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi memang dari sekian banyak ulama dengan kapasitas ilmu masing-masing, ada yang mengatakan boleh berbeda, ada yang mengatakan sebaiknya mengikuti keputusan bersama dunia. Sehingga kalau kita mengikuti pendapat jumhur ulama, maka kita ketahui bahwasanya sebagian besar ulama atau mayoritas ulama itu mengikuti pendapat yang pertama, yaitu apabila suatu negara tidak terlihat hilal, maka memilih untuk mengikuti kesepakatan bersama sebagian besar dunia itu bagaimana, maka itu disebut sebagai kesatuan dunia yang menjadi keputusan ataupun menjadi pandangan dari sebagian besar ulama. Adapun ketika hilal tidak nampak kemudian memiliki keputusan yang berbeda dari keputusan dunia, maka itu pun juga diperbolehkan dalam artian ada ulama yang mengambil pendapat demikian. Tidak harus sama dengan kesepakatan dari seluruh dunia, di mana itu pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yang mana dari hadis riwayat Muslim disampaikan dari Quraib bertanya, tidakkah cukup dengan ru'yah Muawiyah di Syams? Kemudian Ibnu Abbas menjawab, tidak. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami. Jadi kalau kita mengikuti pendapat ulama Syafi'i, maka ketika satu negara itu berbeda dengan negara lain itu diperbolehkan. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat dari jumhur ulama, maka jumhur ulama itu lebih mengedepankan kesatuan ataupun persatuan dunia dengan kesepakatan bersama-sama. Kalau kita memilih ini posisinya di mana, kita kembali. Kalau kapasitas keilmuan kita berbeda, maka kita serahkan kepada pemimpin. Selama pemimpin kita muslim, ketika untuk hal-hal yang sifatnya ma'ruf atau baik, maka kita wajib untuk mengikuti keputusan pemimpin kita. Kemudian bagaimana? Apakah ada satu anjuran doa tertentu ketika menjelang Ramadan? Jadi misalnya mau masuk bulan Ramadan, apakah ada doa-doa khusus yang perlu dipanjatkan? Di mana untuk hadis yang pertama diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga At-Tabrani bahwasanya ketika menjelang masuk bulan Ramadan, berdasarkan hadis ini kita melihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sering melantunkan doa ini, dan tentunya kita mungkin sudah sering hafal ya dan melantunkan Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa dengan doa ini ketika mulai masuk bulan Rajab. Jadi sebulan yang lalu sudah diamalkan hingga sampai masuk ke bulan suci Ramadan. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa melafazkan atau melantunkan doa, ya Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tardo rabbuna wa rabbukallah, yang artinya ya Allah, tampakkanlah kepadaku bulan itu kepada kami dengan aman dan keimanan, dengan keselamatan dan Islam, dan dengan taufik terhadap apa yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Rabb kami,
dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan dua hadis ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa juga mendawamkan atau merutinkan doa-doa agar senantiasa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan juga ditampakkan bulan Ramadan itu untuk bisa diisinya dengan aman dan juga dengan penuh keimanan serta selamat dan juga petunjuk dari Allah dengan kecintaan dan keridhoannya. Maka bagi kita ketika kita menjalankan doa-doa ini maka diperbolehkan, artinya mengikuti doa ini untuk diamalkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Dan berdasarkan sifat manusia ataupun dari kategori manusia itu sendiri, ketika memasuki bulan Ramadan itu bisa nampak dari 3 jenis karakter atau kita sebutkan dengan 3 level sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fatir ayat 32. Jadi dalam surat Fatir ini sebenarnya bukan langsung kemudian mengkategorikan orang di dalam bulan Ramadan, tetapi ini menjadi analogi kita bersama ya bahwasanya seseorang ketika kedatangan tamu Ramadan itu bisa memiliki 3 jenis posisi. Ya, sebagaimana di dalam surah Fatir ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrafnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun linafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri atau zalim, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Maka yang dimaksudkan dalam hal ini ada 3 level ataupun 3 jenis manusia. Kalau kita merujuk pada surah Fatir ini, jadi ini memang berbicara tentang karunia Al-Quran kepada hamba-hambanya. Jadi Al-Quran itu sendiri, sebenarnya ketika orang itu diwariskan Al-Quran, ini akan memiliki 3 karakter. Apakah dengan Al-Quran yang diturunkan kepada manusia itu, manusia cenderung menganiaya dirinya sendiri, ataukah menjadi umat yang pertengahan atau biasa-biasa saja, atau menjadi umat yang tentunya yang semoga kita masuk di dalamnya, yaitu umat yang sabiqum bil khairat. Jadi cepat banget ketika berbuat kebaikan. Jadi ibaratnya itu selalu lebih cepat dibandingkan yang lain dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan. Pun ini juga bisa terjadi dengan izin Allah. Maka di mana bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, maka seyogyanya kita juga mengaca apakah diri saya itu masuk yang mana. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita masuk dalam golongan yang ketiga, yaitu golongan yang sabiqum bil khairat. Jadi golongan yang cepat dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 level yang di sini yang dimaksudkan adalah golongan yang pertama, golongan yang zalimul linafsi atau menzalimi diri sendiri. Jadi yang masuk dalam kategori orang yang dikatakan golongan yang zalim ini adalah orang yang kurang memperhatikan terhadap bulan Ramadan. Tentu ini masuk dalam orang-orang yang rugi. Jadi kehadiran bulan Ramadan tidak disambut dengan sebaik-baiknya. Jadi orang yang masuk kategori zalim ini antara Ramadan dengan tidak itu tidak ada bedanya. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, kondisi Ramadan itu justru membuat dia lebih jauh atau melakukan penyimpangan-penyimpangan. Misalnya dalam Ramadan sudah jelas diwajibkan bagi seseorang itu berpuasa, tetapi yang bersangkutan itu memilih untuk tidak berpuasa padahal tidak ada uzur atau tidak ada halangan yang dibenarkan secara syariat untuk tidak berpuasa. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan muqtasid ataupun pertengahan. Jadi golongan pertengahan itu ibaratnya antara kebaikan dengan yang tidak itu sama. Ya, misalnya pada puasa itu disarankan selain melakukan imsak atau menahan dari makan dan minum, maka sangat dianjurkan untuk menghindari ataupun menjauhi hal-hal yang makruh ataupun diharamkan. Maka orang-orang muqtasid ini pada beberapa kasus masih menjalankan hal-hal yang
dimakruhkan, atau mungkin bisa dikatakan untuk hal-hal yang mubah ini porsinya banyak. Seperti halnya kita pernah mendengar ada satu hadis bahwa dalam bulan puasa itu tidur adalah ibadah. Maka orang-orang muktas ini cenderung memanfaatkan bahwa lebih memperbanyak tidur ya daripada berbuat maksiat, misalnya begitu. Maka ini kita juga harus berhati-hati bahwasanya dalam membaca hadis ini jangan sampai diartikan bulan puasa itu kesempatan untuk lebih memperbanyak tidur. Tetapi yang kita maknai bahwa tidur saja dinilai sebagai ibadah, apalagi ketika beramal solih gitu ya, ketika tidak tidur. Ya tentunya ini dalam porsi tidur yang biasa, karena di masa Ramadan umumnya kita melihat gitu ya, kalau tidak di masa pandemik ya, mungkin di Ramadan sebelumnya kita lihat kalau zuhur itu ba'da zuhur ya, itu banyak sekali orang-orang yang tidur-tiduran di masjid ya. Jadi lebih banyak tidurnya gitu ya daripada aktivitas yang lain. Allah alam mungkin malamnya lebih banyak ibadah, tapi semoga ini menjadi pengingat kita bahwasanya jangan sampai kita masuk dari golongan yang biasa-biasa saja. Ya maka yang kita harapkan kita masuk menjadi golongan yang ketiga, yaitu sabiqum bil khairat biidnillah. Jadi orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang berprestasi. Jadi orang-orang inilah yang nantinya masuk dalam kategori orang yang berhasil Ramadannya, yang bisa dilihat setelah Ramadan itu selesai. Sebab keberhasilan Ramadan itu nampak setelah Ramadan itu selesai. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat, salah satu ciri orang yang berprestasi di bulan Ramadan itu adalah di surah ini pada ayat 17 dan 18 ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi tidurnya di malam hari itu sedikit. Jadi lebih banyak ibadahnya dibandingkan tidurnya. Ya, begitu juga di ayat selanjutnya yang disampaikan wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi pada waktu sahar, jadi pada waktu sahur ya, jadi saat menjelang subuh itu orang-orang yang kategori sabiqum bil khairat ini banyak disibukkan dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi satu tambahan buat kita bahwasanya salah satu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah memperbanyak istighfar, ya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang spesial, itu adalah di waktu sebelum subuh. Jadi kalau ada waktu sahur misalnya, sahur kemudian sisakanlah waktu 15 menit sebelum subuh. Jadi kalau memang sunahnya kita mengakhirkan sahur ya, jadi setelah sahur itu sisakan waktu juga untuk menuju subuh, itu gunakan memperbanyak istighfar. Misalnya bersama dengan keluarga yang saling kemudian beristighfar, kemudian saling memohonkan ampunan dan juga saling bermaafan. Insya Allah hubungan dalam keluarga akan semakin baik. Begitu yang bisa kami bagikan ilmunya kepada sahabat-sahabat semuanya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita dan kita digolongkan menjadi golongan yang sabiqum bil khairat biidznillah. Yang nantinya kita akan keluar Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa dan menaikkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu kembali pada bagian sesi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.